Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh saya. Saya Muhammad Nur Syawal Arafah dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Elektro. Saya melakukan wawancara ini untuk mendapatkan pemahaman dan pengalaman yang saya rasa akan sangat bermanfaat untuk studi saya. Baik, pertama-tama, sebagai pengantar, bisa perkenalkan dulu nama Bapak dan pekerjaannya sebagai apa? Nama saya Rainul Ping, pekerjaan di bidang kelistrikan. Oke, selanjutnya bisa ceritakan sedikit latar belakang Bapak sebelum bekerja dan pengalaman Bapak selama bekerja di Listrik. industri. Saya secara otodidak sebetulnya namanya tentang listrik. Ya, Pak? Tapi saya itu praktek langsung. Soal pekerjaan listrik, kalau yang bilang teori-teori tidak ada. Itu pengalaman saya. Oke, terus latar belakangnya Pak? Hah? Latar belakangnya? Latar belakang. Bisa latar belakang pendidikan, bisa juga latar belakang Iya, sebelumnya. kalau mau tahu pendidikan saya, setelah SMA terus saya lanjut di pelayaran IP. Saya tamat di situ. Oke. Terus untuk kualifikasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan Bapak itu seperti apa? Dan proses masuknya itu seperti apa? Kalau prosesnya masuk ini listrik saya dipanggil langsung sama bos saya. Tidak ada proses langsung masuk. Jadi langsung lewat rekomendasi? Iya, karena saya bekerja memang secara otodidak langsung ke listrik. Dan susah itu didapatkan orang-orang seperti ST. Banyak ST sekarang tidak tahu apa-apa. Ya. Kalau saya otodidak saya. Oke Pak, kemudian dalam pekerjaan sehari-hari Bapak, pekerjaan apa saja yang biasanya Bapak kerjakan? Iya, mengganti meter rusak, kerja instalasi, jaringan rusak saya kerja. Wilayah saya di Makassar Selatan, B3, Mencaku ya, Pematuangin, Panakukang, Sumber Nasa, Malino, Banyan, dan Tagala. Itulah setiap hari yang saya kerja. Oke Pak, kemudian masalah teknis seperti apa yang biasa Bapak hadapi, terus bagaimana cara menghadapinya? Itu biasa-biasa saja sih kalau untuk menghadapi, karena selama ini tidak pernah diadakan danau, meter terbakar, rapu meledak saya kerja semua, jaringan putus saya kerja. Kalau alat perlengkapannya biasa. Oke Pak, nah dalam pekerjaan Bapak ini kan risiko kecelakaan kerja itu terbilang cukup besar ya? Wah, sangat besar resikonya. Ya seperti tersengat listrik tegangan tinggi. Iya, tidak Ya, pernah melengket. Terus untuk mengantisipasi hal tersebut, cara Bapak mengatasinya itu seperti apa? Harus pakai alat setia. Pertama kalau manja, pakai namanya alat itu, alat safety saya, Oke. pengaman. Kemudian harus pakai kus tangan, pakai helm. Iya. Gitu. Terus bisa jelaskan sedikit peralatan apa saja yang biasa digunakan oleh seorang teknisi listrik? Sama obeng, entes ya, tang, isolasi, alat ukur tegangan. Oke Pak, selanjutnya menurut Bapak, apa keterampilan yang paling penting yang harus dimiliki oleh kami sebagai mahasiswa teknik elektro? Elektro itu kan bergolong Listrik juga. harus iya listrik, tapi dia harus rendah. Kalau yang saya kerja itu ketegangan tinggi. Beda itu sebetulnya elektro itu yang mengerjakan semacam kalau misalkan televisi kan bisa ada kerja itu radio, setel, segala macam. Kalau saya tegangan tinggi, dan itu ada perbedaan memang. Tapi secara umum tentu harus tahu listrik tentang kelistrikan lah. Itu yang paling penting nih. Iya, itu yang paling penting, tahu dulu listrik. Tapi dia itu elektro sebetulnya dia harus tegangan kecil. Luar biasa pegang-pegang saya itu. Tapi ada juga risikonya karena biasa kadang-kadang kita mengerjakan itu kalau harus kecil itu kita tidak rasa kalau kita tersengat listrik. Nanti lama-lama kita bagusan tinggi. Kalau tegangan tinggi langsung. Oke Pak, terakhir saya ingin meminta pesan dan saran dari Bapak buat mahasiswa seperti kami.
kedepannya saya kira mahasiswa lebih terjun langsung terjun ke ini, dan pasti praktek lebih banyak. praktik lebih banyak, dan insya Allah akan memuaskan hasilnya. Dan saya sering bertanya ini, saya dipandu sering dibantu sama mahasiswa. Cuma kalau praktek langsung itu kan bukan tujuan seperti itu mahasiswa. Dia tinggal mengarahkan orang. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Pemahaman dan pengalaman yang diberikan sangat bermanfaat untuk saya dan semoga bisa menjadi inspirasi buat kami mahasiswa teknik elektro. Sana. Terima kasih atas kesediaan dan kerjasamanya dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.